Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 2 TRPLA, kelompok pemrograman aplikasi bergerak. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi drawing yang berjudul Shape Puzzlers. Adapun anggota kelompok kami yang pertama adalah saya Isyirah Hulaini, Saya Tika Suci, saya Putri Nabila, saya Devinka, dan saya Mutiasi Agatha. Baiklah, berikut video tutorial dari kelompok kami. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyirah Hulaini, NPM 1062212. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami buat dengan nama aplikasi Shape Puzzlers. Di sini ketika aplikasi pertama kali diklik, maka akan muncul splash. Di sini splashnya akan menampilkan gambar belajar mengenal bangun datar dan buah-buahan. Selanjutnya, setelah splash selesai, maka akan beralih ke halaman beranda dengan bertuliskan ayo belajar mengenal bangun datar dan buah-buahan. Sebelumnya, ketika splash selesai muncul, slide berikutnya ada teks slide dari atas. Ketika button mulai diklik, maka akan beralih ke menu halaman dengan pilihan menu yang ingin dipelajari seperti tebak buah, tebak bangun, hitung luas, bangun. Di sini untuk contoh pertama, untuk tebak bangun, terdapat countdown, hitungan ketiga sampai 1. Selanjutnya akan beralih ke halaman pilihan nama buah-buahan. Untuk soalnya terdapat soal 1 sampai dengan soal 6. Di sini saya ambil contoh untuk soal 1. Di sini akan menampilkan soal yang dipilih. Untuk soal 1 menampilkan pertanyaan, apakah nama buah di bawah ini? Karena buah tersebut adalah buah anggur, dan ketika diklik buah anggur, akan menampilkan toas jika jawabannya benar. Selamat, jawaban kamu benar. Dan akan menampilkan sound benar. Tetapi jika jawaban yang diklik salah, seperti misalnya strawberry, ketika diklik button, akan muncul toas, maaf, jawaban kamu salah. Selanjutnya, sama seperti sebelumnya untuk soal ke-3, apakah nama buah di bawah ini? Buah tersebut adalah buah jeruk. Ketika kita klik buah jeruk, akan muncul selamat, jawaban kamu benar. Ketika jawabannya salah, akan muncul toas, maaf, jawaban kamu salah. Terdapat tombol back untuk kembali ke halaman sebelumnya. Untuk contoh tebak bangun, masih sama, terdapat countdown, hitungan ketiga sampai dengan 1. Di sini terdapat 3 soal. Soal pertama akan menampilkan bangun datar persegi panjang, beserta pertanyaan, apakah nama bangun datar di bawah ini? Masih sama seperti sebelumnya, ketika diklik jawabannya, jika jawabannya benar, maka akan menampilkan toas, selamat, jawaban kamu benar. Ketika jawabannya salah, akan muncul toas, maaf, jawaban kamu salah. Untuk berikutnya, soal hitung luas bangun. Di sini terdapat 3 soal untuk soal hitung bangun datar. Untuk soal pertama, akan menampilkan soal hitunglah luas dari bangun datar berikut jika panjang sama dengan 10 cm dan lebar sama dengan 5 cm. Di sini terdapat pilihan ganda untuk jawabannya. Jika jawaban yang diklik benar, maka akan menampilkan toas, selamat, jawaban kamu benar, sama seperti sebelumnya. Dan jika jawabannya salah, maka akan menampilkan toas, maaf, jawaban kamu salah. Seperti berikut. Baiklah, mungkin cukup sekian demonstrasi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh penjelasan kode. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Di sini ada Android dengan layout suite-nya adalah Matchparent, height-nya adalah Matchparent, background-nya adalah background splash dengan konten main activity. Ini untuk tampilan ya. Untuk main activity-nya di sini ada kelas main activity. Ini
merupakan kelas main activity yang merupakan turunan dari kelas Fcom Activity, bahwa main activity adalah aktivitas utama dalam aplikasi Android ini. Di sini ada operate code on create. Ini merupakan metode dipanggil ketika aktivitas pertama kali dibuat. Di sini ada super on create. Ini merupakan memanggil implementasi metode on create di kelas induk. Selanjutnya, di sini ada set context view. Ini merupakan mengatur tampilan konten aktivitas ke layout yang didefinisikan ke dalam splash layout. Di sini ada Windows set length. Ini merupakan mengatur aktivitas untuk ditampilkan ke dalam mode layar penuh dengan memodifikasi flag Windows. Di sini ada handler lover gets main lover. Ini merupakan menggunakan handler untuk menunda eksekusi blok kode di dalamnya selama 5 detik. Untuk file intensnya ini merupakan membuat objek intent untuk berpindah ke aktivitas beranda activity. Untuk start activity intense, ini memulai aktivitas yang ditentukan oleh intent. Untuk finishnya ini merupakan aktivitas saat ini untuk menyelesaikan main activity sehingga pengguna tidak dapat kembali ke splash screen. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pada bagian beranda layout. Di sini saya menggunakan relative layout yang berfungsi sebagai wadah utama untuk elemen-elemen tampilan yang di dalamnya terdapat Android layout width dengan match parent, dan Android layout height dengan match parent, dan Android background menggunakan drawable BG sebagai nama file dengan BG, dan terdapat Android ID sebagai relative layout. Kemudian, di dalam relative layout terdapat text view yang menampilkan judul beranda, yang diberikan ID dengan TV1 untuk referensi di dalam kode Kotlin. Ditempatkan di tengah layar menggunakan atribut layout center in parent sama dengan true. Res font below. Kemudian ada button yang bertindak sebagai tombol mulai, yang diberi ID dengan btn mulai untuk referensi di dalam kode Kotlin. Ditempatkan di bawah text view untuk menggunakan atribut Android layout below dengan ID TF1. Dan di tengah menggunakan Android layout center in parent sama dengan true. Kemudian menggunakan warna latar belakang yang diatur oleh atribut Android background tint dengan color Indian red. Kemudian memiliki gaya teks, ukuran teks, dan warna tertentu, serta menggunakan jenis huruf dari res font below. Kemudian memiliki radius sudut menggunakan atribut app corner radius 45 dp untuk memberikan tampilan yang estetis. Baiklah, saya akan menjelaskan pada bagian beranda activity, yang mana beranda activity ini akan memanggil layout beranda layout dengan layout utamanya adalah relative layout. Nah, ID-nya relative layout. Kemudian terdapat formulai. Formulai ini merupakan button pada layout beranda layout, dan yang kita panggil adalah ID button mulainya. Nah, yang ini. Selanjutnya saya mempunyai satu variabel lagi, yakni variabel judul. Variabel judul ini untuk teksnya nanti, yang mana memiliki ID TV1. Variabel judul ini tipenya adalah slide, yang memiliki transisi. Nah, transisinya slide left. Artinya akan muncul dari sebelah kiri. Kemudian ketika diklik tombol button mulainya tadi, formulai button yang memanggil ID button mulai. Nah, yang ini ketika diklik, maka ia akan menuju ke halaman menu activity. Kita menggunakan intent. Nah, ketika diklik dia beralih ke halaman menu activity. Untuk penjelasan menu activity akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya melanjutkan menjelaskan kode. Di sini menggunakan relative layout dengan layout width-nya adalah match parent, height-nya adalah match parent dengan background drawable back menu. Di sini ada image view dengan ID-nya image back, layout width-nya 70 dp, height-nya 70 dp, layout alias parent-nya adalah true, margin top-nya 15 dp, margin n-nya 7 dp dengan sekompatnya drawable btn back. Di sini ada text view dengan ID TV1, width-nya adalah match parent, height-nya web content, gravity-nya adalah center, margin top-nya 80 dp dengan fonts family-nya fonts alpha slate 1 dengan gravity center. Dengan teksnya pilih menu yang ingin dipelajari. Text color-nya berwarna Indian red dengan text size-nya 16 sp, text style-nya adalah bold.
Di sini ada relative layout dengan width-nya adalah match parent, height-nya match parent, gravity-nya adalah center, layout below-nya ID tab 1. Dengan image view-nya, di sini ada image view dengan ID image buah, layout width-nya 190 dp, height-nya 80 dp, dengan kompatnya adalah label gambar buah. Di sini ada button dengan layout below-nya dengan ID image buah, dengan ID button soal 1, layout width-nya 190 dp, height-nya web content, margin top-nya 10 dp, gravity-nya center, background tint-nya light pink, padding 20 dp, padding start-nya 25 dp, padding end-nya 25 dp, text-nya tebak buah, text color-nya berwarna marun, text size-nya 15 dp, style-nya bold, dengan up corner radius 8 dp, dengan layout margin top-nya 30 dp. Di sini ada image view dengan ID image bangun 1, untuk penjelasannya sama dengan ID image buah, dan buttonnya juga sama dengan ID button soal 2, dan untuk teksnya tebak bangun. Sini ada image view dengan button soal 2, dan ID-nya image bangun 2. Untuk buttonnya sama dengan tadi, dengan ID button soal 3, dengan teksnya hitung luas bangun. Dan penutupannya di sini ada relative layout dan relative layout juga. Untuk menu activity-nya di sini ada kelas menu activity dengan merupakan mendeklarasikan kelas yang merupakan turunan dari app complex dengan variable object. Di sini ada prepart, lateinit, var, media player. Dengan media player ini merupakan objek media player sebagai media player untuk memainkan suara. Di sini ada operate on create. Ini merupakan metode dipanggil saat aktivitas pertama kali dibuat. Untuk super on create-nya ini merupakan memanggil implementasi metode on create ke dalam induk. Di sini ada media player sama dengan media player, dan set context view-nya merupakan mengatur tampilan konten aktivitas ke layout yang didefinisikan dalam menu layout XML. Di sini ada parback, par soal 1, 2, dan 3. Untuk penjelasannya ini merupakan untuk mendeklarasikan dan menginisiasi variabel soal back, soal 1, soal 2, soal 3 untuk mengakses button dengan ID button soal 1, ID button soal 2, dan ID button soal 3. Untuk di sini ada back set on click listener dengan media playernya stop, intense, dengan start activity adalah intent. Sama di sini soal 1, soal 2, dan soal 3. Ini merupakan menambahkan aksi klik pada tombol kembali back untuk memutuskan pemutaran suara dan memulai aktivitas beranda activity. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan untuk menu soal buah activity. Seperti biasa, di sini terdapat nama project dan apa saja yang diimportkan. Selanjutnya ada kelas menu soal buah activity sebagai nama dari filenya, menggunakan app compat activity. Kemudian di sini untuk set content view-nya, R layout menggunakan menu tebak buah layout yang ini. Nah, kemudian di sini terdapat variabel back, find view by ID image view, RID image back. Jadi nanti akan mencari ID dengan tag image view dengan nama ID-nya adalah image back. Kemudian terdapat variabel soal 1, mencari ID button dengan ID button soal 1, variabel soal 2, mencari ID button soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, soal 6. Nah, selanjutnya di sini, back set on click listener akan menghubungkan ke intent yang akan mengalihkan ke halaman menu activity. Dan untuk di sini juga terdapat start activity intent untuk memulai intentnya. Kemudian di sini terdapat soal 1, set on click listener, yang akan menghubungkan ke intent yang mengalihkan ke halaman Anggur Activity class.java. Nah, untuk soal 2 sendiri, hubungkan intent yang akan mengalihkan ke halaman Apple Activity. Untuk soal 3, menghubungkan intent yang akan mengalihkan ke halaman Jeruk Activity. Untuk soal 4, menghubungkan intent yang akan mengalihkan ke halaman Cherry Activity. Soal 5, menghubungkan ke intent akan mengalihkan ke halaman Manggis Activity. Dan untuk soal 6,
menghubungkan intent yang akan menghubungkan ke Papaya Activity. Jadi untuk ID-ID ini nanti akan dicari melalui layout. Nah, jadi ini untuk layoutnya untuk tebak buah-buahan. Di sini kami menggunakan 6 buah sesuai dengan ID yang sudah dicantumkan di sini, yaitu ada buah anggur, apel, jeruk, cherry, manggis, dan pepaya. Nah, untuk pada bagian layoutnya akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian menu tebak buah layout, yang dimana di sini saya menggunakan relative layout yang berfungsi sebagai wadah utama untuk elemen-elemen tampilan, yang dimana menggunakan Android layout width dengan match parent, Android layout height dengan match parent, dan Android background dengan drawable BG menu sebagai nama BG menu. Kemudian terdapat image view yang menampilkan tombol kembali yang diberikan ID IMG back untuk referensi di dalam kode Kotlin. Ditempatkan di pojok kanan atas menggunakan atribut layout align parent n sama dengan true. Kemudian ada tag view yang menampilkan judul pilihan soal buah yang diberi ID dengan TF1 untuk referensi di dalam kode Kotlin. Ditempatkan di tengah layar menggunakan atribut Android layout gravity sama dengan center dan memiliki beberapa atribut gaya teks seperti font, warna, ukuran, dan gaya tertentu, dan menampilkan teks sebagai tebak nama buah-buahan. Kemudian ada scroll view yang memungkinkan kontennya dapat digulir jika melebihi ukuran layar. Memiliki beberapa elemen tampilan di dalamnya ditempatkan dalam sebuah relative layout. Image view yang menampilkan gambar sebuah buah sebagai ilustrasi visual untuk setiap soal. Yang diberikan ID dengan IMG buah untuk referensi di dalam kode Kotlin. Ditempatkan di atas tombol pertama dengan menggunakan atribut layout above. Kemudian terdapat button, yaitu sebagai ID dengan button soal 1, yang dimana letaknya di bawah image buah. Kemudian menampilkan teks dengan soal 1. Kemudian ada button yang kedua dengan ID button soal kedua dan menampilkan teks soal kedua. Dan button 3 dengan ID button soal 3 yang menampilkan teks soal 3. Kemudian untuk button 4 dengan ID button soal 4 dengan teks soal 4. Dan button 5 dengan ID BTN soal 5 dan menampilkan teks soal 5. Kemudian yang terakhir ada button 6 sebagai ID BTN soal 6 dan menampilkan teks soal 6. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kode untuk splash dan countdown pada tebak buah-buahan. Di sini saya akan menjelaskan splash-nya terlebih dahulu pada layout splash mulai buah layout. Di sini menggunakan relative layout dengan width dan height match parent, kemudian menggunakan background dengan drawable dengan nama BG splash buah. Selanjutnya di sini terdapat teks dengan ID text view 1 disingkat menjadi TV1. Selanjutnya layout with match parent, height number content untuk layout center in parent-nya true agar berada di tengah. Kemudian di sini gravity-nya adalah center, margin M-nya 45 dp, font family-nya font Bali sama seperti font sebelumnya. Untuk gravity-nya menggunakan center, teksnya adalah string dengan nama splash text yang terdapat pada string. Selanjutnya terdapat text size sebesar 60 sp, ukuran dari teks ini sendiri, dan text style-nya bold agar teksnya tebal. Nah, jadi ini untuk bagian activity pada kode splash. Di sini package form.example.belajar bangun datar. Kemudian ini untuk yang diimportkan. Di sini terdapat kelas splash soal buah activity, fcompat activity. Selanjutnya set content view, r.layout, splash mulai buah LYT sesuai dengan nama layoutnya. Selanjutnya di sini terdapat window.set flags, window manager.layout param, flag full screen, window manager.layout param, flag full screens.
Selanjutnya di sini terdapat handler, looper, get main looper, post delay, kemudian terdapat intent yang akan mengalihkan ke halaman sebelumnya yaitu menu soal buah activity class.java. Kemudian start activity intent untuk memulai intent dan finish untuk selesainya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pada countdown buah layout. Pertama, untuk layout yang terlebih dahulu, di sini menggunakan relative layout dengan width dan height match parent, kemudian backgroundnya sama seperti sebelumnya, menggunakan background dengan nama BG Splash 2. Selanjutnya, terdapat text view dengan ID bernama TV1, kemudian layout width-nya match parent dan layout height-nya wrap content, layout center in parent 2, kemudian layout gravity center, margin N-nya 40 dp, font family menggunakan balu, gravity-nya center, kemudian terdapat teks pada string yang dipanggil untuk namanya sendiri countdown wait, untuk menampilkan teks wait the minutes, kemudian terdapat teks color dengan warna putih untuk warna color teksnya sendiri, kemudian ukuran teksnya 25 XP dan teks stylenya bold agar teksnya lebih tebal. Selanjutnya di sini terdapat teks view yang kedua dengan ID TV2. Untuk settingannya sama seperti yang sebelumnya, match parent dan wrap content. Di sini layout below-nya berada di bawah posisi text view 1 yang text wait minutes ini. Kemudian untuk layout center in parent-nya 10, layout gravity center, kemudian layout margin N-nya 40 dp, font family-nya balu, gravity center, kemudian teksnya di sini dikosongkan. Untuk warnanya sendiri warna putih, untuk ukurannya 50 SP dan text style bold. Nah, di sini pada activity untuk countdown buah activity ini. Di sini terdapat yang diimportkan dan dengan nama project belajar bangun datar seperti yang sebelumnya. Di sini terdapat kelas countdown buah activity, app-compare activity dengan layout yang dipanggil di sini dengan nama countdown buah LYT, sama seperti nama pada layoutnya. Kemudian di sini terdapat variable text view yang find view by ID text view mencari text view dengan nama ID-nya TV2, kemudian object countdown timer, mills in future-nya 4000 dan countdown interval-nya 1000. Nah, untuk override fun on tick, mill is until finish long, kemudian text view, the set text-nya di sini kosong plus mill is until finish bagi 1000. Di sini terdapat override fun on finish, kemudian start activity intent untuk memulai sebuah intent pada countdown buah activity dan splash soal buah activity class.java. Kemudian di sini terdapat start juga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk activity buah anggur. Di sini terdapat activity dengan nama anggur activity, di mana activity ini mengambil dari layout anggur layout atau anggur LYT. Di sini terdapat inisialisasi variabel val canva, val genf, dan dengan memanggil ID dari image view dengan ID canva, serta terdapat variabel val back dan mengambil ID dari image view dengan nama img back. Di sini terdapat metode back tadi dipanggil jika button back diklik, maka akan terjadi intent dari halaman anggur layout ini menuju ke halaman menu soal buah. Seperti berikut. Selanjutnya, terdapat variabel val bitmap untuk membentuk kanva dari halaman buah yang dibuat. Di sini bitmap diatur lebarnya sebesar 700 dan tingginya sebesar 1000 dan menggunakan bitmap config RGB 888. Selanjutnya terdapat variabel canvas, yang dimana canvas ini mengambil dari value ukuran bitmap yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya terdapat kode untuk membuat tangkai dari buah anggur. Di sini terdapat val stem paint dengan memanggil fungsi paint. Warnanya diatur menggunakan warna merah kecoklatan dengan kode berikut. Selanjutnya untuk mengatur ukuran dari tangkai diatur ukuran ke kiri sebesar 345, ke atas sebesar 5, ke kanan sebesar 360, ke bawah sebesar 200. Untuk kanvasnya memanggil draw rect atau membuat bentuk persegi atau persegi panjang, lalu memanggil ukuran yang telah dibuat menggunakan draw rect, stem left to float, stem top to float, stem right to float, stem bottom to float, lalu memanggil
fungsi stem paint untuk memanggil fungsi paint. Selanjutnya untuk membuat buah, di sini terdapat variabel ukuran dari buah. Buah di sini dimaksudkan untuk membentuk bulatan-bulatan buah anggur. Di sini terdapat variabel untuk membuat buah, yang dimana untuk membentuk bulatan-bulatan tersebut terdapat banyak variabel, hanya saja berbeda di ukuran dan warnanya. Untuk contoh yang pertama, terdapat ukuran variabel untuk buah, untuk ke kiri, ke atas, ke kanan, dan ke bawah. Selanjutnya terdapat variabel buah drawable 1 untuk membentuk shape drawable dengan bentuk oval shape atau membentuk bulatan. Di sini memanggil ukuran dari buah drawable dengan memanggil ukuran dari buah yang telah dimasukkan value-nya menggunakan buah 1 left, buah 1 top, buah 1 right, buah 1 bottom. Selanjutnya untuk memberikan warna menggunakan buah drawable paint color dengan memanggil color parse color dengan memanggil warna dengan kode berikut yang akan menampilkan warna ungu. Selanjutnya, untuk menampilkan gambar ke kanvas, menggunakan buah drawable 1, draw canvas. Sama seperti sebelumnya, untuk buah-buah berikutnya juga masih sama, dengan menggunakan set bounds, memasukkan ukuran dari tiap-tiap shape yang telah dibuat, lalu dengan menggunakan paint color parse color, dengan memasukkan kode warna akan menampilkan warna dari tiap-tiap bulatan. Selanjutnya untuk menampilkan untuk menampilkan bulatan tadi ke kanva yang telah dibuat pada bitmap, menggunakan nama dari variabel yang diinisialisasi, lalu menggunakan draw dalam kurung kanvas. Di sini terdapat 13 shape oval untuk membentuk bulatan-bulatan buah anggur. Selanjutnya, untuk membentuk daun buah anggur, di sini terdapat variabel ukurannya, variabel ke kiri, daun ke atas, daun ke kanan, dan daun ke bawah. Selanjutnya terdapat inisialisasi variabel fall down drawable 1 dengan menggunakan shape drawable untuk oval shape. Selanjutnya terdapat pemanggilan ukuran set bounds dengan memasukkan ukuran dari daun left 1, daun top 1, daun right 1, dan daun bottom 1. Untuk membentuk warna hijau gelap, di sini digunakan paint color parse color dengan menggunakan kode berikut. Selanjutnya dipanggil ke kanvas menggunakan drawable 1, draw canvas. Untuk daun yang kedua masih sama. Di sini menggunakan shape drawable oval shape untuk membentuk bulatan. Selanjutnya terdapat pemanggilan ukuran set bounds dengan memasukkan ukuran dari daun 2 left, daun 2 top, daun 2 right, daun 2 bottom. Untuk warnanya diatur menggunakan paint color dengan menggunakan color parse color dengan memasukkan kode warna yang diinginkan, yakni akan menampilkan warna hijau tua. Selanjutnya untuk menampilkan digunakan daun drawable 2, draw canvas. Untuk menampilkannya digunakan canva.background sama dengan bitmap drawable menggunakan resource dari bitmap yang telah dibuat. Selanjutnya terdapat inisialisasi untuk soal apakah nama buah di bawah ini. Selanjutnya terdapat pilihan ganda, manggis, strawberry, melon, dan anggur. Serta terdapat button jawab. Untuk button, di sini terdapat variabel call button yang diambil dari ID button dengan nama button jawab. Selanjutnya terdapat variabel call jawab 1, jawab 2, jawab 3, dan jawab 4 yang dimana diambil dari ID radio button untuk jawaban dengan ID manggis, ID strawberry, ID melon, dan ID anggur. Pada button terdapat metode, ketika button jawab diklik, maka akan menginisialisasi kondisi jika jawaban 4 yang diklik atau berhasil dicek, jawaban 4 yakni anggur, dan jawaban ke-1, jawaban manggis tidak diklik, jawaban kedua tidak diklik, dan jawaban ketiga tidak diklik, maka akan menampilkan toas dengan bertuliskan selamat jawaban Anda benar. Dan toas tersebut akan tampil singkat dengan menggunakan length short. Selanjutnya akan tampil atau muncul suara sound benar, efek sound benar. Seperti berikut. Dan jika tidak memenuhi syarat, maka akan menampilkan toas, maaf jawaban kamu salah, dan akan menampilkan audio media player dengan nama sound salah. Seperti contoh, ketika diklik manggis karena jawabannya salah, maka akan menampilkan sound sebagai berikut. Selanjutnya untuk layout,
Di sini untuk layout utamanya digunakan linear layout. Di luar dari linear layout digunakan scroll view. Scroll view diatur lebarnya sebesar match parent, tinggi sebesar web content, menggunakan background dengan nama background buah, BG buah, dan merujuk dari konteks main activity. Pada linear layout diatur lebar dan tinggi sebesar match parent, orientasinya vertikal. Di dalam dari linear layout terdapat image view yang akan menampilkan gambar button kembali. Di sini terdapat ID untuk menginisialisasinya dengan nama ID img bed, diatur lebar sebesar 80 dan tinggi sebesar 80. Selanjutnya gambar dari button back tersebut diambil dari drawable dengan nama button back, diatur layout gravity-nya N atau ke kanan, serta diatur layout margin N-nya sebesar 20 dp. Selanjutnya terdapat teks apakah nama buah di bawah ini. Memiliki lebar sebesar match parent, tinggi sebesar web content, teks diambil dari string dengan nama pertanyaan buah. Selanjutnya teks diatur dengan menggunakan teks style bold. Teks akan tampil dengan warna live liver chestnut atau warna coklat chestnut. Selanjutnya diatur padding startnya, padding ke kiri sebesar 30 dp, layout margin topnya diatur 30 dp, text size-nya diatur sebesar 20 sp, dan untuk teksnya diatur font family-nya yakni font balu. Untuk tempat Canva-nya dibuat dari img view dengan ID Canva untuk menampilkan buah. Diatur lebar sebesar match parent, tinggi sebesar 250 dp, dan margin topnya sebesar 20 dp. Di sini terdapat table layout, di mana table layout ini diatur lebarnya sebesar match parent, tinggi sebesar web content. Di dalam table layout ini terdapat table row, satu table row. Di dalam table row terdapat radio group dan radio button. Untuk table row diatur berwarna light gray background-nya, diatur lebar sebesar match parent dan gravity-nya center. Untuk radio group diatur margin start, margin ke kirinya sebesar 40 dp, lebar sebesar match parent dan tinggi sebesar web content. Untuk radio button yang pertama, terdapat ID dengan nama Manggis dan teks dengan nama Manggis. Diatur lebar dan tinggi sebesar web content dan teks akan tampil dengan menggunakan teks style bold. Sama seperti Manggis, untuk strawberry, melon, dan anggur memiliki kode yang sama, diatur lebar sebesar web content dan tinggi sebesar web content dengan teks stylenya bold. Selanjutnya di bawah table layout terdapat button jawab. Dengan ID button jawab memiliki lebar dan tinggi sebesar web content. Teks jawab diambil dari string dengan nama button jawab. Diatur layoutnya gravity, margin topnya 20 dp, serta diatur warna dari buttonnya berwarna light gray. Untuk radius dari buttonnya diatur sebesar 5 dp. Baiklah, di sini terdapat kode apple activity untuk membentuk draw shape buah apel. Di sini apple activity mengacu pada layout dengan nama apple layout. Di dalam file apple activity terdapat inisialisasi variabel file Canva dan fallback. Untuk file Canva diambil dari elemen image view dengan ID bernama Canva. Untuk variabel fallback diambil dari ID image view dengan nama imgback. Di sini terdapat back set on click listener. Ketika button back diklik, maka akan beralih ke halaman menu soal buah activity seperti berikut. Selanjutnya terdapat variabel file bitmap serta variabel file canvas. Untuk variabel file bitmap ini digunakan untuk memberikan ukuran untuk canvas yang nantinya akan menampilkan gambar shape yang dibuat. Di sini untuk ukurannya dimasukkan lebar sebesar 700 dan tinggi sebesar 1000 menggunakan bitmap config. Selanjutnya terdapat variabel file canvas. Di sini canvas mengambil dari value bitmap yang telah dimasukkan. Selanjutnya terdapat variabel untuk membentuk draw tangkai. Variabel file stamp pane dengan memanggil pane, stamp pane color parser color untuk memberikan warna kepada variabel tangkai ini menggunakan kode berikut. Di sini diatur ukuran shape tangkainya. Untuk variabel file stem left sebesar 340, variabel file stem top sebesar 30, variabel file stem right sebesar 360, variabel file stem bottom sebesar 250. Selanjutnya, nilai value yang sudah dimasukkan ke draw rack untuk memberikan bentuk ke kanvas nantinya. Menggunakan kanvas draw rack ini digunakan untuk membentuk bentuk persegi ataupun persegi panjang. Bentuk persegi atau persegi panjang yang dihasilkan tergantung dengan nilai value yang dimasukkan oleh user. Selanjutnya, masukkan stem left to float, stem top to float, stem right to float, stem bottom to float, serta memanggil stem pane untuk memberikan gambar yang untuk menampilkan gambar yang telah dibuat. Selanjutnya terdapat variabel file buah pane 1 untuk membentuk buah. Di sini buah apel
terdiri dari 3 shape oval. Shape yang pertama, shape kedua, shape yang ketiga. Untuk variabel val buah peng 1 dengan ukuran sebagai berikut dan warna merah menggunakan kode berikut. Dengan variabel val oval shape variabel 1 menggunakan shape variabel oval shape untuk membentuk lingkaran. Oval shape variabel 1 set bounds, masukkan value atau nilai untuk ukurannya. Buah 1 left, buah 1 top, buah 1 right, buah 1 bottom. Selanjutnya untuk memanggil warna yang telah dimasukkan menggunakan oval shape variable 1 pen color, buah pen 1 color. Selanjutnya untuk menampilkan ke kanvas menggunakan oval shape variable 1 draw canvas. Untuk membuat bagian apel tengah, oval tengah. Di sini terdapat variabel val buah pen 2, variabel val oval shape variable 2 menggunakan shape variable oval shape. Untuk memasukkannya sama menggunakan set bounds, masukkan buah 2 left, buah 2 top, buah 2 right, dan buah 2 bottom. Untuk memanggil warnanya menggunakan oval shape variable 2 paint color, buah paint 2 color untuk memanggil warna merah pada apel. Selanjutnya untuk menampilkannya ke kanvas menggunakan oval shape variable 2 draw canvas. Untuk buah apel oval di sebelah kanan masih sama. Variable oval shape variable 3 menggunakan shape variable-nya oval. Oval shape variable 3 set bounds untuk memberikan ukuran untuk memasukkan value yang telah diberikan oleh user. Selanjutnya, oval shape variable 3 paint color untuk memasukkan warna yang telah di set sebelumnya. Serta menggunakan oval shape variable 3 draw canvas untuk menampilkannya ke kanvas. Untuk daunnya di sini terdapat 2 daun menggunakan oval shape. Untuk daun pertama seperti berikut ukurannya, value-nya. Terdapat variable daun drawable 1 menggunakan shape drawable oval shape. Daun drawable 1 set bounds, masukkan value ukurannya. Selanjutnya daun drawable paint color, parcel color untuk warna hijau menggunakan kode berikut. Selanjutnya daun drawable 1 draw canvas untuk menampilkan gambar daun ke kanvas. Untuk daun kedua juga masih sama kodenya. Masukkan value-nya, lalu variable val daun drawable 2, shape drawable oval shape. Daun drawable 2 set bounds, masukkan value. Daun drawable 2 paint color untuk menampilkan warna yang di set. Selanjutnya daun drawable 2 draw canvas untuk menampilkannya ke kanvas. Di sini kanvas background dipanggil menggunakan bitmap drawable dengan resource dari bitmap, ukuran bitmap yang telah dimasukkan sebelumnya. Selanjutnya terdapat variable val button, find by ID. Di sini val button untuk button jawab berikut diambil dari button dengan ID bernama button jawab. Selanjutnya terdapat variable val jawab 1, val jawab 2, val jawab 3, dan val jawab 4. Masing-masing diambil dari radio button dengan ID apel, lengkeng, jeruk, dan anggur. Selanjutnya terdapat button set on click listener akan mengecek kondisi dari pilihan yang diklik, pilihan radio button yang diklik. Jika jawaban 1 yang diklik, jika jawaban 1 benar dan jawaban 4 tidak, jawaban 2 tidak, jawaban 3 tidak, maka menampilkan toas bertuliskan selamat jawaban kamu benar. Selanjutnya akan tampil sound menggunakan media player dengan soundnya bernama sound benar. Tapi jika salah, tidak memenuhi kondisi atau selain jawaban 1 yang diklik, maka akan menampilkan toas bertuliskan maaf jawaban kamu salah dan akan menampilkan sound media player dengan nama sound salah. Karena di sini pilihan pertama apel adalah jawaban yang benar, maka memenuhi syarat. Ketika diklik button jawab, akan menampilkan teks toas selamat jawaban kamu benar. Tapi jika tidak memenuhi syarat atau jawabannya salah yang diklik, misalnya lengkeng, ketika diklik button jawab, akan menampilkan toas maaf jawaban kamu salah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari apel layout. Di sini ada scroll view dengan layout width-nya adalah match parent, layout height-nya adalah word content, dengan background-nya drawable back 2, dan konteksnya adalah main activity. Di sini ada linear layout dengan layout width-nya adalah match parent, height-nya adalah match parent, dan orientation-nya adalah vertikal. Di sini ada image view dengan ID image back, width-nya 80 dp, height-nya 80 dp, dan circumference-nya drawable within back. Untuk gravity-nya adalah M dan margin N-nya ada 20 dp. Di sini ada text view dengan layout width-nya adalah match parent, height-nya adalah web content dengan tag apakah nama buah di bawah ini. Untuk style-nya adalah bold dan text color-nya berwarna liver case mode. Padding di sini ada padding start dengan 30 dp, margin top-nya 30 dp, size-nya 20 dp, dan family-nya adalah font balloon. Di sini ada image view dengan ID JPG dengan width dan match parent, height-nya 250 dp, margin top-nya adalah 20 dp. Di sini ada tabel layout dengan layout width-nya adalah match parent, height-nya adalah content. Untuk tabel row di sini ada background color light gray,
width-nya match parent, untuk layout gravity-nya adalah center. Di sini ada radio group dengan layout margin start-nya 40 dp, width-nya match parent, height-nya adalah web content. Di sini ada radio button dengan ID Apple, layout width-nya adalah web content, height-nya web content dengan teks Apple, dan teks style-nya adalah bold. Untuk button kedua, bedanya di sini ada ID lengkeng, button ketiga ID jeruk, dan radio button keempat ID anggur. Di sini ada penutupannya, di sini ada radio group, tableau, dan tabel layout. Di sini ada button dengan ID button jawab, layout width-nya adalah web content, height-nya adalah web content dengan teks jawab. Untuk layout gravity-nya adalah center, margin top-nya 20 dp, background tint-nya adalah color gray, dengan corner radius-nya adalah 5 dp. Untuk penutupannya di sini ada linear layout dan scroll view. Baiklah, di sini ada scroll view dengan CMS up, Android. Di sini ada layout width adalah match parent, height-nya adalah web content dengan XMLNS-nya tools, dengan Android background-nya drawable back buah, font text-nya main activity. Di sini ada linear layout dengan layout width-nya adalah match parent, height-nya match parent, dan orientation-nya vertikal. Di sini ada image view dengan ID image back, width-nya 80 dp, height-nya 80 dp, circumference-nya drawable button back, layout gravity-nya adalah N, margin N-nya 20 dp. Di sini ada text view dengan layout width-nya adalah match parent, height-nya web content, dengan teks apakah nama buah di bawah ini. Dengan text style-nya adalah bold, text color-nya berwarna light chestnut, padding start-nya 30 dp, layout margin top-nya 30 dp, text size-nya 20 sp, font family-nya adalah Balo. Ini ada image view lagi dengan ID-nya JNP, dengan width-nya match parent, height-nya 250 dp, margin top-nya ada 20 dp. Di sini ada tabel layout dengan layout width-nya match parent, height-nya adalah web content. Di sini ada tabel row dengan background colors-nya berwarna light gray, layout width-nya match parent, gravity-nya adalah center. Di sini ada radio group dengan layout margin start-nya 40 dp, width-nya match parent, height-nya web content. Radio button dengan ID Manggis. Layout width match web content, height-nya adalah web content dengan teks Manggis. Tekstilnya adalah bold. Di sini sama radio buttonnya, cuman bedanya di sini ada buah strawberry, pilihan buah jeruk, pilihan anggur. Dengan tanda tutupnya di sini ada radio group, tabel row, tabel layout. Di sini ada button dengan ID button jawab, layout width-nya adalah web content, height-nya web content dengan teks jawab. Layout gray-nya, layout gravity-nya adalah center, margin top-nya 20 dp, dengan background tint-nya text color light gray, dengan corner radius 5 dp, dan untuk penutupannya di sini ada linear layout dan scroll view. Untuk main activity-nya di sini ada kelas joke activity. Ini yang mendeklarasikan kelas joke activity yang merupakan turunan dari app compact activity. Selanjutnya di sini ada prepared Latinate Farm Media Player. Ini merupakan mendeklarasikan objek media player sebagai media player untuk memainkan suara. Di sini ada override fun on create. Ini merupakan metode dipanggil saat aktivitas pertama kali dibuat. Di sini ada super on create. Super on create ini merupakan memanggil implementasi metode on create di kelas induk. Di sini ada set contents view. Ini merupakan mengatur tampilan konten aktivitas ke layout yang didefinisikan dalam jeruk layout XML. Di sini ada file canvas sama dengan find view by ID image view r id.canvas. Ini merupakan menggambar elemen pada kanvas, membuat objek bitmap pada kanvas untuk menggambar elemen pada image view dengan ID canvas. Di sini ada fallback view. Ini menggunakan shape drawable dan oval shape untuk menggambar buah jeruk, daun, dan tangkainya. Di sini ada back send on click listener, file intent sama dengan intent. Selanjutnya di sini ada start activity intent. Di sini ada file bitmap sama dengan bitmap create bitmap dengan ukuran weight-nya 700
height-nya 1000, bitmap config dengan RGB-nya 888. All canvas sama dengan kanvas bitmap. Dan ini adalah untuk menggambar buah jeruk. File buah paint-nya sama dengan paint. Buah paint color sama dengan color. False color ini berwarna orange. File buah lab-nya sama dengan 200. Buah top-nya sama dengan 200. Buah right-nya 500. Buah button-nya 800. Dengan file opal shape drawable sama dengan shape drawable opal shape. Di sini ada opal shape drawable, shape board, buah lab, buah top, buah right, buah button. Di sini ada face color sama dengan buah face color. Di sini menggambar daun jeruk. Untuk daunnya berukuran left-nya 220, top-nya 100, right-nya 350, button-nya 200. Untuk warnanya berwarna hijau. Untuk tangkainya sendiri di sini menggunakan berwarna hitam dengan ukuran step left-nya 345, step top-nya 20, step right-nya 360, step button-nya 200. Untuk menggambar dua daun jeruk, di sini menggunakan file daun left-nya 350, daun top-nya 70, daun right-nya 470, daun button-nya 120. Untuk warnanya berwarna hijau. Di sini ada canvas background sama dengan bitmap drawable, file button dengan ID button jawab. Di sini ada file jawab 1 dengan RID manggis, button 2, file 2-nya dengan button ID strawberry, jawab 3 dengan button ID jeruk, dan jawab 4 dengan ID button anggur. Di sini ada button set on quick listener dengan if-nya jawab 3 is 6 dengan jawab 4, jawab 2, dan jawab 1. Ini toast make text-nya application tag dengan teksnya selamat jawaban kamu benar, dengan selanjutnya di sini maaf jawaban kamu salah. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang cherry layout dan cherry activity-nya untuk pada button menu bagian buah-buahan. Nah, pada layout di sini terdapat tag utamanya yaitu scroll view agar bisa di-scroll ke bawah, kemudian memiliki width match parent dan height wrap content. Untuk background-nya sendiri ini menggunakan background pada drawable dengan nama BG buah di sini. Kemudian terdapat tag linear layout. Untuk width-nya match parent, height match parent, orientation-nya vertikal agar berorientasi ke bawah. Selanjutnya di sini ada image view untuk button back, ID-nya image back, kemudian layout width 80, layout height 80, SRC compact-nya drawable button back, gravity-nya N, dan layout margin N-nya 20 dp. Selanjutnya terdapat text view dengan teks apa nama buah di bawah ini, with match parent, height wrap content. Teksnya ini terdapat pada string yang sudah dimasukkan. Selanjutnya teks style bold agar teksnya tebal. Untuk teks colornya menggunakan warna light persistent yang sudah dimasukkan pada value bagian colors. Selanjutnya padding startnya 30 dp, layout margin topnya 30, text size 20 sp, font family menggunakan font value. Selanjutnya terdapat image view di sini untuk background dari kanvas dari buahnya yang akan digambarkan nantinya, ID-nya CNP, kemudian layout with match parent, height-nya 260 dp, layout margin top-nya 20 dp. Untuk tabel layout di sini, layout width-nya match parent, nah yang ini tabel layout-nya untuk tempat pada radio button memilih dari tebakan buah tersebut. Untuk layout with match parent, layout height-nya wrap content, kemudian terdapat table row di dalamnya, background-nya menggunakan warna light gray yaitu abu muda, kemudian layout width-nya match parent, layout gravity-nya center. Untuk selanjutnya terdapat radio group yang di dalamnya ada 4 radio button sebagai pilihannya. Untuk radio group sendiri, margin startnya 40 dp, width-nya match parent, height-nya wrap content, kemudian pada radio button, ID-nya dengan ID nama buah, ini durian, semangka, ceri, pisang, sesuai pada yang ada pada pilihannya. Selanjutnya untuk width-nya wrap content, height-nya wrap content, kemudian teksnya disesuaikan, dan tekstilnya bold, agar teksnya ini tebal. Untuk radio button yang lainnya itu kodenya sama, tinggal mengubah pada bagian teks.
Selanjutnya di sini terdapat button untuk jawab. Nah, button jawab ini layout with wrap content, hide wrap content, kemudian teksnya adalah jawab. Untuk warna dari teks jawab ini berwarna hitam. Gravity-nya center agar berada di tengah, kemudian margin top 20 dp. Untuk background theme-nya, warna dari button-nya ini sendiri yaitu warna light gray, disamakan dengan pada layout yang pada radial group. Kemudian untuk corner radius 5 dp agar pinggirnya ada kayak efek lengkungan gitu sedikit. Mungkin itu untuk layout. Saya akan melanjutkan ke bagian activity-nya. Nah, di sini package example belajar bangun datar sebagai nama projectnya. Kemudian ini adalah yang diimport pada activity ini. Selanjutnya kelas cari activity sebagai namanya, app combat activity. Sini menggunakan media player juga. Selanjutnya di sini untuk set content view, layout-nya menggunakan Cherry LYT yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, di sini terdapat file CNV sebagai kanvasnya, point view by ID image view, ID dengan nama CNV, sesuai dengan yang ada pada tadi yang untuk menggambar ini ya. Selanjutnya terdapat fallback, view by ID, kemudian image view, RID image back untuk ID dari button back itu sendiri yang akan ditemukan. Selanjutnya di sini button back. Jika diklik back akan terdapat intent yang mengalihkan ke halaman menu soal buah activity. Selanjutnya start activity intent. Di sini terdapat file bitmap. Bitmap sama dengan bitmap create dengan lebar yang digunakan 700 dan tingginya 1000. Kemudian bitmap config RGB 8888. Kemudian file canvas bitmap. Nah, untuk yang pertama di sini cara menggambar daun leci di sebelah kanan. Saya menggunakan daun leci 1 left untuk mengatur bagian jarak antara yang akan dimulai dengan layarnya yaitu 470. Untuk sebelah kanannya jarak daun itu sendiri 570. Jadi daunnya memiliki lebar sebanyak 100. Untuk daun leci 1 top 150 dan daun leci 1 bottomnya 250. Jadi daun itu memiliki tinggi sebesar 100. Kemudian terdapat variable daun drawable leci 1, shape drawable oval shape untuk membentuk daun tersebut agar memiliki bentuk lingkaran. Selanjutnya daun drawable leci 1, set bound, daun leci 1 left, daun leci 1 top, daun leci 1 right, daun leci 1 bottom. Yang disesuaikan dengan ini, kemudian daun drawable leci 1 dot painted color dot paste color string. Nah, di sini saya menggunakan kode warna untuk warna daun itu sendiri. Warnanya adalah warna hijau. Untuk selanjutnya ada daun drawable leci 1 dot draw canvas. Nah, ini untuk menggambar daun leci yang sebelah kanan. Kemudian untuk menggambar daun leci sebelah kiri, di sini menggunakan jarak leftnya 170 yang sampai dengan 270. Kemudian untuk atasnya dimulai dari 250 sampai dengan 360. Yang ini menyesuaikan. Kemudian untuk tangkai leci yang pertama, di sini tangkai sebelah kirinya 265 dimulainya sampai dengan 285. Jadi sebesar 20. Untuk tangkai satu atasnya dimulai dengan 80 dan diakhiri dengan 420. Selanjutnya terdapat tangkai kedua, left-nya 460, right-nya 480, top-nya 80, dan bottom-nya 420. Kemudian menggambar tangkai atas leci 1, left-nya 250, right-nya 300, top-nya 50, dan bottom-nya 90. Selanjutnya menggambar tangkai atas leci 2, sebelah kiri left 460, right-nya 500, top-nya 50, dan bottom-nya 90. Jadi jarak antara yang kiri hingga ke kanan itu sebesar 50, dan jarak antara atas ke bawah itu sebesar 40. Selanjutnya menggambar buah leci 1. Di sini terdapat warna yang digunakan, yaitu warna merah marun. Kemudian sini leci left-nya dengan ukuran awal 180, right-nya 360, untuk top bagian atasnya 400 dan bottom-nya 750. Nah, di sini untuk
memanggil agar memiliki bentuk oval juga sama dengan sebelumnya. Oval shape drawable lacy, shape drawable oval shape. Kemudian oval, sini set bound-nya men-set sesuai dengan yang diinputkan variabelnya. Kemudian di sini manggil paint color untuk warnanya dan shape drawable lacy draw canvas. Nah, untuk yang buah lacy yang kedua itu ukurannya besarnya sama, hanya berbeda di posisi. Jadi untuk sebelah kirinya dimulai dari 380, kemudian atasnya 400, kanannya 560, dan bawahnya 760. Nah, di sini terdapat kode canvas cnv.background sama dengan bitmap drawable resource bitmap. Di sini terdapat variabel button sama dengan find view by ID button, r.id button jawab. Kemudian file jawab 1, find view by ID radio button, r.id durian. Jadi ini nanti mencari ID durian yang ada pada layout cherry. Kemudian jawaban 2 mencari ID dengan nama semangka, jawaban 3 mencari ID dengan nama cherry, dan jawaban 4 mencari ID dengan nama pisang. Di sini terdapat button set on quick listener yang di dalamnya terdapat kondisi if dan else. If jika jawaban 3 dicek benar dan tidak pada jawaban 4, tidak pada jawaban 2, dan tidak pada jawaban 1, maka akan menampilkan toast, make test, text, application context, selamat jawaban kamu benar. Jadi untuk jawaban 3 ini berisi pilihan cherry, dan jika user memilih jawaban cherry, maka akan menampilkan toast, selamat jawaban kamu benar, dan terdapat media player yang akan berbunyi. Untuk media playernya di sini menggunakan sound benar yang terdapat pada row. Dan di sini media player start. Kemudian kondisi else-nya toast, make text, application context, maaf jawaban kamu salah. Jadi jika memilih selain dari jawaban 3 ini, maka akan menampilkan maaf jawaban kamu salah. Selanjutnya akan menampilkan media player juga dengan nama pada row ini sound salah dan media player start. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kode Manggis Activity. Di sini terdapat kode activity dengan nama Manggis Activity, yang dimana kode ini mengambil dari sumber layout Manggis Layout. Di sini terdapat variabel inisialisasi untuk membentuk kanva dari tempat munculnya shape buah manggis. Terdapat variabel file kanva dengan memanggil ID dari image view dengan nama ID kanva. Terdapat variabel file back dengan memanggil ID dari image view dengan nama img back. Selanjutnya terdapat metode button back. Jika button back diklik, maka akan terjadi intent dari halaman yang sebelumnya Manggis Layout akan berpindah ke halaman menu soal buah activity. Selanjutnya terdapat file bitmap untuk membentuk ukuran dari kanva. Bitmap create bitmap dengan ukuran lebar 700 dan tinggi 1000 dengan bitmap config. Selanjutnya terdapat variabel file canvas. Variabel canvas ini akan memanggil dari ukuran bitmap yang telah dibuat. Selanjutnya terdapat variabel file buah paint dengan memanggil paint. Buah paint diatur buah manggis ini dengan menggunakan buah paint diatur warnanya dengan parse color dengan berwarna kode berikut akan menampilkan warna merah kecoklatan. Selanjutnya diatur ukuran ke kiri, ke atas, kanan, dan ke bawahnya. Selanjutnya terdapat variabel oval shape drawable dengan menggunakan shape drawable dengan menggunakan shape oval untuk menampilkan bentuk lingkaran dari buah manggis. Selanjutnya diatur ukuran tadi menggunakan set bounds dengan memanggil value dari buah left, buah top, buah right, buah bottom. Selanjutnya diatur warnanya dipanggil dengan menggunakan oval shape drawable dengan menggunakan paint color, buah paint, warna tadi menggunakan buah paint color. Untuk menampilkannya ke kanvas dipanggil menggunakan oval shape drawable draw canvas. Selanjutnya untuk menggambar tangkai berwarna hijau digunakan file dengan nama variabel stem paint dengan memanggil paint. Stem paint, variabel stem paint diatur warnanya dengan warna berwarna hijau menggunakan kode berikut dengan color parse color. Selanjutnya diatur ukuran dari tangkainya, ukuran left atau ke kiri, top ke atas, right ke kanannya, bottom ke bawahnya dengan ukuran sebagai berikut. Selanjutnya dimasukkan ukuran yang telah dibuat ke canvas draw rect, stem left to float, stem top to float, stem right to float, stem bottom to float, dan memanggil fungsi dari stem paint. Draw rect ini untuk membentuk ukuran persegi atau persegi panjang.
Di sini terdapat kode untuk membentuk mahkota manggis atau daun di manggis. Terdapat 3 kode dengan menggunakan oval shape. Hanya saja yang berbeda yakni ukuran dan posisi dari oval shape-nya. Untuk yang pertama, diatur variabel dengan nama variabel daun drawable 1 yang paling kiri. Menggunakan shape drawable oval shape, diatur ukuran tadi menggunakan state bounds dan dipanggil value-nya daun 1 left, daun 1 top, daun 1 right, daun 1 bottom. Diatur warnanya yakni warna hijau muda menggunakan daun drawable 1 paint color dengan warna color parse color dengan kode sebagai berikut. Selanjutnya untuk menampilkannya ke kanvas menggunakan daun drawable 1 draw canvas. Selanjutnya untuk manggis mahkota yang ketiga, di sini mengapa peletakannya berada di tengah agar dia tertutup oleh daun yang kedua, agar daun yang kedua yang memiliki warna hijau sedikit tua dibanding dari 3 daun tersebut berada di depan, sehingga peletakannya berada di akhir dari kode. Selanjutnya terdapat kode untuk daun 2 dan daun 3. Kodenya masih sama menggunakan shape drawable oval shape, dan untuk memasukkan ukurannya menggunakan set bounds, lalu masukkan value yang ingin diambil, value ukurannya, serta menggunakan paint color, color parse color untuk memberikan warna dari daunnya. Untuk menampilkannya menggunakan draw canvas. Untuk memanggil atau membentuk kanva ke background-nya menggunakan kanva background sama dengan bitmap drawable resource bitmap. Selanjutnya terdapat variabel file button untuk variabel inisialisasi variabel button jawab. Di sini variabel button diambil dari button dengan ID bernama button jawab. Selanjutnya terdapat variabel file jawab 1, file jawab 2, file jawab 3, dan file jawab 4. Di sini diambil dari ID radio button dengan nama buah manggis, strawberry, jeruk, dan anggur. Terdapat method button ketika button jawaban diklik, maka terdapat kondisi jika jawaban 1 atau manggis karena buah berikut adalah buah manggis, maka akan terdapat kondisi jika jawaban 1 atau jawaban dari button buah manggis diklik dan jawaban dari button buah anggur tidak diklik dan jawaban dari buah strawberry tidak diklik serta buah jeruk tidak diklik, maka akan menampilkan towas dengan bertuliskan selamat jawaban kamu benar karena memilih button manggis. Selanjutnya terdapat penampilan media player dengan sound benar, serta terdapat pengecualian jika bukan jawaban dari button 1 yang diklik, maka akan menampilkan towas dengan bertuliskan maaf jawaban kamu salah, serta menampilkan media player dengan nama soundnya sound salah. Seperti contoh berikut. Jika button manggis atau jawaban 1 is checked karena dia diklik, lalu mengklik button jawab, maka akan menampilkan towas selamat jawaban kamu benar dan akan menampilkan sound benar. Tetapi jika jawabannya salah, misalnya strawberry, diklik, maka akan menampilkan towas maaf jawaban kamu salah beserta soundnya. Selanjutnya untuk layout manggis, di sini terdapat layout, linear layout, dan di luarnya terdapat kode scroll view agar kode bisa di-scroll. Di sini terdapat scroll view yang diatur lebar sebesar match parent, tinggi sebesar web content, dan backgroundnya diatur menggunakan BG buah. Di sini terdapat linear layout yang diatur lebar dan tingginya sebesar match parent, dan orientasinya yakni vertikal. Di sini terdapat image view. Di sini terdapat image view yang diatur menggunakan ID img back untuk button back-nya. Button back ini, img view ini diatur lebar sebesar 80 dp dan tinggi sebesar 80 dp. Untuk gambarnya diambil dari drawable dengan nama button back. Selanjutnya diatur layoutnya gravity N dan layout margin N-nya diatur sebesar 20 dp. Selanjutnya terdapat teks. Apakah nama buah di bawah ini? Terdapat text view untuk menampilkannya, diatur lebar sebesar match parent, tinggi sebesar web content, diatur teks stylenya bold, dan warna teks yang ditampilkan yakni liver chestnut. Dengan menggunakan padding start, diatur padding startnya sebesar 30 dp, margin top sebesar 30 dp, text size-nya diatur sebesar 30 sp, dan untuk teksnya diatur font family Balu. Selanjutnya untuk tempat penampilan dari shape yang telah dibuat, shape manggisnya menggunakan image view dengan ID Canva. Image view-nya diatur lebar sebesar match parent dan tinggi sebesar 250 dp, margin top-nya 20 dp. Di bawah dari image view ini terdapat table layout
dengan ukuran lebar sebesar match parent, tinggi sebesar wrap content, diatur. Maaf, di dalam tabel row ini terdapat satu tabel row untuk menyimpan radio group dari radio button. Di sini tabel row-nya diatur berwarna atau background-nya berwarna light gray, abu terang. Selanjutnya diatur lebarnya sebesar match parent dan gravity-nya center. Di dalam dari tabel row terdapat radio group yang diatur margin start-nya, margin ke kirinya sebesar 40 dp, lebar sebesar match parent dan tinggi sebesar wrap content. Selanjutnya terdapat radio button untuk masing-masing pilihan. Pada radio yang pertama misalnya terdapat ID dengan nama Manggis, diatur lebar dan tinggi sebesar wrap content. Teksnya diambil dari string dengan nama Manggis dan teks stylenya diatur bold. Sama seperti Manggis, untuk yang lainnya juga masih sama. Memiliki masing-masing ID dengan nama strawberry, jeruk, dan anggur, diatur lebar dan tingginya sebesar wrap content. Teksnya diambil dari string dengan nama strawberry, jeruk, dan anggur. Untuk teks stylenya diatur dengan bold agar teksnya tampil lebih tebal. Di bawah dari pilihan terdapat button jawab. Button ini memiliki ID dengan ID button jawab, diatur lebar dan tingginya sebesar wrap content. Teks jawab pada button diambil dari string dengan nama button jawab. Selanjutnya layout gravity-nya diatur center, margin top-nya diatur 20 dp, dan background tint-nya diatur berwarna light gray. Untuk button-nya diatur radius pada button sebesar 5 dp. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan untuk tebak buah, yaitu buah pepaya. Saya akan menjelaskan pada bagian layout dan activity-nya. Sebenarnya untuk kodenya sama dengan kode untuk buah-buah sebelumnya, tapi saya akan menjelaskan lagi. Di sini menggunakan scroll view, kemudian with match parent dan hexagon content. Untuk background-nya sendiri menggunakan background dengan nama bagi buah pada drawable. Selanjutnya terdapat linear layout dengan with match parent dan match parent. Untuk orientation-nya sendiri yaitu vertikal agar berorientasi ke bawah. Selanjutnya terdapat image view dengan ID image back. Untuk image dari button back ini sendiri menggunakan width dan height sebesar 80 dp, dan source content-nya menggunakan drawable dengan nama button back. Kemudian untuk layout gravity-nya adalah N dan layout margin N-nya adalah 20 dp. Nah, di sini terdapat text view akan menampilkan teks apa nama buah di bawah ini. Di sini menggunakan with match parent height wrap content, kemudian teksnya di sini dimasukkan pada string. Kemudian teks style bold menggunakan warna silver chestnut dan padding startnya dimulai dari 30 dp, margin topnya 30 dp, text size-nya 20 sp, dan font family-nya menggunakan font balloon. Nah, selanjutnya di sini terdapat image view dengan ID canvas yang disingkat menjadi CNV dengan layout with match parent, layout height-nya 250 dp, layout margin top-nya adalah 20 dp. Dan terdapat table layout untuk layout width-nya adalah match parent dan height-nya wrap content. Nah, pada table layout ini terdapat table row dengan background color-nya berwarna abu-abu muda dengan width-nya match parent dan gravity-nya center agar berada di tengah. Selanjutnya di sini terdapat radio group, layout margin start 40 dp, width-nya match parent dan height-nya wrap content. Nah, terdapat radio button, di sini 4 radio button dengan ID masing-masing dari nama buahnya, kemudian width dan height-nya wrap content, dan teks style-nya bold agar teksnya lebih tebal. Di sini terdapat teks anggur, pepaya, melon, dan semangka. Untuk selanjutnya di sini pada button jawab dengan ID button jawab dan jawab, untuk width dan height-nya menggunakan wrap content. Kemudian untuk teksnya jawab, untuk teks color jawab ini berwarna hitam, gravity center, margin top-nya 20 dp, untuk background tint-nya berwarna light gray agar sama dengan yang ini, kemudian corner radiusnya 5 dp. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian activity dari pepaya ini sendiri. Nah, di sini package.com.example.belajar bangun dasar, kemudian ini untuk apa saja yang diimportkan. Di sini terdapat kelas pepaya activity sebagai namanya, app compact activity, private let invar media player, yaitu menggunakan media player. Selanjutnya di sini terdapat set content view layout.papaya lyt, dan file CNV, file view by ID image view dengan nama ID CNV, dan file back, file view by ID image view dengan nama image back. Nah, di sini jika pada button back ini sendiri, terdapat intent yang akan mengalihkan ke halaman menu soal buah activity yang berisi dari button-button buah yang dapat diklik dan dipilih. Untuk file bitmap, create bitmap, width-nya 700 dan height-nya 1000, sama dengan yang sebelumnya. Nah, di sini untuk menggambar tangkai pepaya atas, saya menggunakan satunya 350 dengan sampai pada kanannya yaitu 395, untuk top satunya 50 dan yang
bottomnya adalah 90. Untuk tangkai pepaya yang tengah, leftnya 350 dan right-nya 380. Jadi sebesar 30, kemudian topnya 80 dan bottomnya 200. Jadi sebesar 120. Selanjutnya di sini untuk menggambar buah pepaya yang bagian atas, di sini untuk bentuk dari pepaya itu sendiri saya menggunakan dua bentuk lingkaran. Yang atasnya kurang lebih berbentuk seperti ini, agak besar, dan yang bawahnya itu agak lebih besar. Jadi disambungkan seperti itu hingga menjadi bentuk dari pepaya itu sendiri. Jadi di sini untuk buah pepaya yang bagian atas menggunakan warna orange. Untuk yang sebelumnya di sini untuk tangkainya menggunakan warna coklat. Ini juga sama. Untuk buahnya saya menggunakan warna orange. Untuk bagian sebelah kirinya dimulai dari 290 sampai dengan 430. Untuk atasnya dimulai dari 180 sampai dengan 550. Nah, untuk buah pepaya ini sendiri menggunakan variabel oval shape drawable edge dengan bentuk oval, yaitu lingkaran. Untuk yang dua tangkai sebelumnya, di sini menggunakan bentuk persegi ataupun persegi panjang. Nah, selanjutnya di sini terdapat menggambar buah pepaya yang bawah, pepaya pink 2. Untuk membedakannya di sini menggunakan pepaya left dan pepaya 2 left. Seperti itu untuk membedakan bagian atas dan bagian bawahnya. Nah, untuk pepaya left yang dari sebelah kirinya dimulai dari 260 hingga sebelah kanannya 460. Jadi sebesar 200 untuk lebarnya. Nah, untuk tingginya sendiri dimulai dari 370 sampai dengan 900. Di sini terdapat background sama dengan bitmap drawable resource bitmap. Kemudian terdapat variabel button untuk button jawab itu sendiri, dan terdapat variabel jawab 1 FindView by ID dengan nama anggur, variabel jawab 2 FindView by ID dengan nama pepaya, jawab 3 dengan nama melon, dan jawab 4 dengan nama semangka. Dan jika button jawab ini diklik, terdapat kondisi if jawaban 2 benar dan tidak pada jawaban 1, tidak pada jawaban 3, dan tidak pada jawaban 4 ketika dicek. Dan selanjutnya akan menampilkan tools make text application context. Teksnya adalah selamat jawaban kamu benar. Dan toolsnya nanti akan ditampilkan. Selanjutnya juga akan menampilkan media player, yaitu suara dengan suara sound effect benar di sini dengan nama sound benar, dan media player .start. Nah, untuk kondisi else-nya sendiri di sini terdapat tools make text maaf jawaban kamu salah, dan akan menampilkan talks dan akan menampilkan suara juga dengan nama sound salah. Jadi di sini jawaban yang benar adalah jawaban 2 dengan nama pepaya, dan jika memilih jawaban 1, jawaban 3, dan jawaban 4, maka akan menampilkan tos maaf jawaban kamu salah, dan akan menampilkan suara media player dengan nama sound effect salah. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan untuk buah pada bagian buah pepaya ini. Terima kasih. Saya Mutiara Sagata, NPM 1062220. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, yang pertama saya akan mulai dari countdown layout, yang dimana layout utamanya adalah relative layout dengan ukuran lebar dan tingginya masing-masing match parent. Kemudian untuk backgroundnya kami mengambil dari internet yang disimpan dalam Drupal dan kami berikan nama background countdown. Nah, terus kami mempunyai dua text view. Text view yang pertama ini ada tulisan wait a minute, nah yang mana kami inisialisasikan ID-nya adalah TP1, kemudian ukuran lebarnya match parent dan tingginya our content. Nah, untuk layout center and parent-nya memiliki value true. Untuk teksnya sendiri memiliki gravity center, artinya di tengah, seperti yang telah tampak. Kemudian untuk margin N atau margin sebelah kanannya berukuran 40 dp dengan font family below. Nah, kemudian untuk teks colornya berwarna putih berukuran 25 sp dan stylenya bold. Nah, untuk teks view yang kedua itu sama dengan teks view yang pertama, berbeda pada bagian ID-nya menjadi TP2 dan below-nya mengacu pada TP1. Nah, kemudian untuk teksnya itu kita kosongkan karena akan kita isi dengan halaman hitung mundur pada bagian activity countdown-nya nanti. Nah, untuk ukuran size-nya diperbesar menjadi 50. Baiklah, untuk layout ini kita panggil di countdown shape activity. Countdown shape activity ini memanggil countdown layout tadinya yang telah saya jelaskan. Kemudian terdapat text view yang mana dengan ID TP2 ini kita set nanti akan memunculkan timernya yang kita mulai dari 4000 terus sampai 1000, kemudian dari perhitungannya tersebut dibagi 1000 yang mana berarti hitungannya akan mulai dari 4, 3, 2, 1
nanti yang tampilnya mulai dari 3, teman-teman. Kemudian ketika sudah selesai timernya jalan di countdown shift activity ini, akan beralih ke bagian activity splash soal bangun, splash soal bangun activity. Nah, splash soal bangun activity. Splash soal bangun activity ini ini. Nah, splash soal bangun activity ini mempunyai layout splash mulai layout. Nah, akan saya jelaskan dulu. Jadi splash mulai layout ini sama dengan countdown tadi mempunyai layout utamanya adalah relative layout dengan background yang sama, kemudian hanya terdapat satu text view dengan ID-nya TV1. Untuk ukuran width dan height-nya juga sama dengan countdown yang sebelumnya, berbedanya pada tulisan atau string. Nah, layout ini dipanggil pada shape soal bangun activity, yang mana ya saya jelaskan tadi bahwasannya shape soal bangun activity ini memanggil layout splash mulai activity. Kemudian ketika splash-nya selesai akan menuju ke menu tebak bangun activity. Setelah perhitungan ke 1 second berakhir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kode activity menu tebak bangun activity. Di sini terdapat file menu tebak bangun activity yang dimana mengacu pada layout menu tebak bangun layout seperti berikut. Tampilannya seperti berikut. Selanjutnya, pada activity terdapat inisialisasi variabel var_back yang diambil dari ID image view dengan nama ID imgback, variabel var soal 1, variabel var soal 2, variabel var soal 3, diambil dari ID button dengan nama ID button soal 1, button soal 2, dan button soal 3. Selanjutnya, terdapat metode back set on click listener untuk button back berikut. Pada button back, ketika diklik maka akan menjalankan intent menuju ke menu activity. Karena pada halaman sekarang adalah halaman menu tebak bangun layout. Ketika diklik button back akan kembali ke menu activity. Akan kembali ke halaman berikut. Selanjutnya untuk soal 1, soal 2, dan soal 3, masing-masing terdapat intent. Untuk soal 1 akan menjalankan, untuk soal 1 ketika button soal 1 diklik, maka akan menjalankan intent yang awalnya berada di halaman menu tebak bangun layout. Ketika button soal 1 yang diklik, maka akan beralih ke halaman persegi panjang activity untuk soal tebak bangun persegi panjang. Untuk soal 2 akan beralih ke halaman lingkaran activity untuk soal tebak bangun lingkaran. Untuk soal ketiga akan beralih ke halaman persegi activity untuk soal tebak bangun persegi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari menu tebak bangun layout. Untuk tampilannya seperti ini. Di sini ada relative layout dengan width-nya adalah match parent, height-nya adalah match parent, background-nya drawable back menu. Di sini ada image view dengan ID image back, layout width-nya 70 dp, height-nya 70 dp dengan layout place parent end-nya adalah true, margin top-nya 20 dp, margin end-nya 7 dp dengan subcompart-nya adalah drawable button back. Di sini ada text view dengan ID TV1, width-nya adalah match parent, height-nya web content, gravity-nya center dengan margin top 130 dp. Font family-nya menggunakan font alpha 1 dengan gravity center. Untuk teksnya tebak nama bangun datar. Untuk text color-nya warna Indian red, text size-nya warna 16 SP dengan style bold. Di sini ada scroll view dengan layout width-nya adalah match parent, height-nya adalah match parent, margin top-nya 150 dp. Di sini ada relative layout dengan layout width-nya adalah match parent, height-nya match parent dengan gravity center. Di sini ada image view dengan ID image buah, width-nya 190 dp, height-nya 140 dp dengan circumference-nya drawable gambar bangun. Di sini ada button dengan layout below-nya ID image buah. Untuk ID-nya button soal 1, layout width-nya 190 dp, height-nya adalah web content, margin top-nya 40 dp, gravity-nya adalah center. Untuk background theme-nya warna link pink, padding-nya 20 dp, padding start-nya 25 dp.
padding N-nya 25 dp, dan teksnya adalah soal 1. Teks colornya berwarna marun dan size-nya 15 sp, stylenya adalah bold dengan corner radiusnya adalah 8 dp. Untuk button 2 dan button 3 untuk penjelasannya sama. Untuk penutupannya di sini ada relative layout, scroll view, dan relative layout. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kode untuk persegi panjang activity. Di sini terdapat file persegi panjang activity yang diambil layoutnya dari layout shape 1 layout seperti berikut. Untuk variabelnya terdapat variabel file Canva diambil dari ID image view dengan nama Canva. Terdapat variabel file back diambil dari ID image view dengan nama img back. Misalnya terdapat metode back. Ketika button back diklik, maka akan melakukan intent dari halaman persegi shape 1 layout akan beralih ke halaman menu tebak activity. Di sini terdapat file bitmap untuk mengatur ukuran dari Canva yang akan ditampilkan. Menggunakan bitmap, create bitmap dengan ukuran lebar 700 dan tinggi sebesar 900. Menggunakan bitmap config. Di sini terdapat variabel file Canva dengan canvas mengambil value dari ukuran bitmap. Di sini terdapat variabel-variabel untuk mengatur ukuran dari persegi panjang. Terdapat ukuran left sebesar 100, top sebesar 100, right sebesar 600, dan bottom sebesar 500. Ukuran tersebut dimasukkan ke shape drawable, variabel for shape drawable yang akan menampilkan gambar drawable dengan menggunakan right shape akan menampilkan bentuk persegi atau persegi panjang. Bentuk persegi atau persegi panjang yang dibuat akan berbentuk tergantung dari ukuran yang dimasukkan oleh user. Karena di sini saya memasukkan value sebagai berikut, maka yang tampil akan berbentuk persegi panjang. Ukuran yang telah dimasukkan ke dalam shape drawable menggunakan set bounds, lalu dipanggil value-nya, variabelnya, dengan left, top, right, dan bottom. Misalnya terdapat shape drawable get paint, set color, untuk mengatur warna dari shape yang akan muncul. Di sini diatur warna persegi panjangnya, yakni warna putih. Selanjutnya untuk menampilkannya ke Canva menggunakan shape drawable draw canvas. Di sini terdapat Canva background menggunakan bitmap drawable, mengambil dari get resource dengan menggunakan value bitmap. Di sini terdapat variabel file button. Ini diambil dari ID button dengan nama button jawab. Selanjutnya terdapat variabel file jawab 1, file jawab 2, file jawab 3, dan file jawab 4. Diambil dari ID radio button dengan nama persegi panjang, trapesium, persegi, dan lingkaran. Di sini terdapat metode ketika button jawab diklik, maka akan dicek kondisinya jika jawaban 1 atau jawaban persegi panjang. Karena bentuk tersebut adalah persegi panjang, maka harusnya jawaban 1 yang dicek atau jawaban 1 yang diklik. Jika jawaban 1 diklik dan jawaban 2 tidak, jawaban 3 tidak, dan jawaban 4 tidak, maka akan menampilkan toas bertuliskan selamat jawaban kamu benar, serta menampilkan media player round sound benar, seperti berikut. Ketika diklik, akan muncul toas selamat jawaban kamu benar dan akan muncul sound. Tapi jika tidak memenuhi syarat, bukan jawaban 1 yang diklik, bukan jawaban persegi panjang yang diklik, maka akan menampilkan toas, maaf jawaban kamu salah, serta dengan sound media playernya, misalnya trapesium. Saja terdapat penginisialisasi agar button bisa diklik meskipun telah diklik sebelumnya. Terdapat inisialisasi jawaban 1 is enable false, jawaban 1 is enable true. Jawaban 2 is enable false, jawaban 2 is enable true, dan seterusnya. Misalnya untuk layoutnya, shape 1 layout. Di sini terdapat layout ini, layout yang di luarnya diatur scroll view. Scroll view di sini scroll view di sini diatur lebar sebesar match parent dan tinggi sebesar web content. Diatur backgroundnya menggunakan BG1. Selanjutnya terdapat linear layout. Di linear layout ini diatur lebarnya sebesar match parent, tinggi sebesar match parent, orientasinya vertikal. Selanjutnya terdapat gambar button back. Button berikut. Di sini diatur ID-nya img back, lebar sebesar 80 dan tinggi sebesar 80 dp. Gambar diambil dari drawable dengan nama button back. Layout gravity-nya diatur N,
margin N-nya atau margin ke kirinya diatur sebesar, maaf, margin ke kanannya diatur sebesar 20 dp. Selanjutnya terdapat teks untuk menampilkan apakah nama bangun datar di bawah. Teks diambil dari teks string dengan nama pertanyaan bangun, memiliki lebar sebesar match parent, tinggi sebesar web content, diatur teks stylenya bold, berwarna putih, padding startnya diatur 10 dp, margin topnya diatur 30 dp, text size-nya berukuran 20 sp dengan font family-nya Balu. Di bawah teks terdapat img view dengan ID Canva, diatur lebar sebesar match parent, tinggi sebesar 250 dp, margin top sebesar 40 dp. Di bawah terdapat table layout yang diatur sebesar match parent dan tinggi sebesar web content. Di dalam dari table layout terdapat table row yang akan menampung radio group dan radio button. Pada table row diatur backgroundnya berwarna light gray, lebar sebesar match parent dan gravity-nya center. Selanjutnya pada radio group untuk menampung nilai-nilai radio button diatur margin start, margin ke kirinya sebesar 40 dp, lebar sebesar match parent dan tinggi sebesar web content. Radio buttonnya memiliki ID yang berbeda tergantung jawabannya. Di sini terdapat ID radio button persegi panjang, ID segitiga, ID trapesium, dan ID lingkaran. Untuk kodenya sama, lebarnya diatur sebesar web content, tinggi sebesar web content, teksnya diambil dari string masing-masing dengan string nama persegi panjang, string bernama segitiga, string bernama trapesium, dan string dengan nama lingkaran. Untuk teks stylenya diatur bold. Di bawah dari table layout radio group terdapat button dengan bertuliskan jawab. Button di sini memiliki ID dengan ID button jawab, diatur lebar dan tingginya sebesar web content. Teks jawab pada button diambil dari string dengan nama button jawab, diatur gravity-nya center, margin top sebesar 20 dp, background tint-nya light gray. Selanjutnya terdapat corner radius 5 dp untuk ukuran dari radius pada buttonnya. Selanjutnya untuk soal kedua, di sini soal keduanya yakni lingkaran. Untuk lingkaran activity seperti berikut. Untuk kode dari lingkaran masih sama seperti persegi panjang. Dan juga untuk soal ketiga yakni persegi juga sama dengan kode persegi panjang. Hanya saja untuk persegi panjang yang digunakan adalah rectangle shape, akan menampilkan bentuk dari persegi atau persegi panjang tergantung dari ukuran variabel yang dimasukkan. Sedangkan untuk lingkaran menggunakan shape drawable oval shape akan menampilkan bentuk lingkaran atau oval tergantung dari ukuran yang dimasukkan. Sedangkan untuk persegi sama dengan persegi panjang menggunakan shape drawable rectangle shape tergantung dengan ukurannya, karena untuk persegi harus seimbang antara atas, kiri, kanan, dan bawah. Di sini untuk lingkaran, untuk soal kedua lingkaran, di sini untuk lingkaran menggunakan shape drawable oval. Selanjutnya terdapat variable file button diambil dari ID dengan nama button jawab. Terdapat variable file jawab 1, file jawab 2, file jawab 3, dan file jawab 4. Di sini untuk variable yang pertama jawab 1 diambil dari ID persegi panjang. Untuk jawaban kedua diambil dari ID dengan nama belah ketupat. Untuk jawaban ketiga diambil dari ID dengan nama persegi. Untuk jawaban keempat diambil dari ID dengan nama lingkaran. Selanjutnya jika button diklik maka akan menampilkan, ketika button jawab diklik maka akan dicek kondisinya apakah jawaban 4 yang dicek. Karena bentuk ini adalah bentuk lingkaran, maka akan diperiksa apakah jawaban 4 atau lingkaran dicek, dan jawaban kedua atau belah ketupat tidak diklik, atau jawaban ketiga dari persegi tidak diklik, dan jawaban ke-1 persegi panjang tidak diklik. Jika kondisinya hanya jawaban 4 yang diklik atau jawaban dari lingkaran yang diklik, maka menampilkan toas dengan bertuliskan selamat jawaban kamu benar, dan akan muncul sound dengan nama media player, akan muncul sound media player dengan nama sound benar. Seperti misalnya, karena berikut adalah gambar lingkaran, jika diklik lingkaran, maka akan menampilkan toas selamat jawaban kamu benar. Tapi jika bukan dari jawaban lingkaran, jawaban yang benar yang diklik, maka akan menampilkan toas yang bertuliskan jawaban kamu salah, dan akan menampilkan media player sound dengan nama sound salah. Misalnya untuk belah ketupat yang diklik, ketika button jawab diklik, maka akan menampilkan toas jawaban kamu salah beserta dengan sound yang akan muncul.
sama seperti segi panjang dan lingkaran untuk persegi. Kodenya masih sama. Hanya saja pada shape drawable, menggunakan shape drawable dengan rectangle shape. Selanjutnya, file buttonnya dan file jawabnya diatur. Untuk file jawab satunya persegi panjang. Untuk file jawab satunya persegi panjang, file jawab 2 persegi, file jawab 3 segitiga, dan file jawab 4 lingkaran. Jadi terdapat metode button ketika button jawab diklik, maka akan dicek apakah jawaban 2 atau button dengan ID persegi yang diklik. Karena pada gambar tersebut yakni bangun datar persegi, maka jawaban kedua atau persegi harus diklik atau is check. Seperti contohnya di berikut. Tetapi jika bukan dari button jawaban kedua yang diklik, atau jawabannya salah, maka menampilkan TOAS dengan bertuliskan, maaf jawaban kamu salah, dan akan menampilkan media player sound dengan nama sound salah. Seperti misalnya segitiga. Ketika diklik button, akan menampilkan TOAS, maaf jawaban kamu salah. Untuk layoutnya juga masih sama, hanya saja berbeda di nama dari pilihannya. Di sini terdapat, maaf untuk perseginya, di sini persegi panjang, segitiga, dan juga persegi dan lingkaran. Untuk lingkaran, layoutnya juga masih sama. Hanya saja berbeda di pilihannya juga, pilihan gandanya. Persegi panjang, belah ketupat, persegi, dan lingkaran. Kemudian selain countdown yang tadi, saya punya satu countdown lagi nih teman-teman untuk splash soal activity. Nah, untuk layoutnya sama menggunakan countdown layout. Terus untuk countdown hitung bangun activity ini, ketika perhitungannya sudah selesai, dia akan beralih ke splash soal activity. Nah, splash soal activity ini juga sama. Nah, akan memanggil splash mulai layout. Ketika perhitungannya selesai, maka dia akan ke activity pada bagian menu hitung bangun activity. Berbeda dengan splash soal bangun. Jadi splash soal bangun ini untuk tebak-tebakan. Untuk tebak-tebakan nanti nama bangun apa yang terdapat pada soal. Nah, sedangkan untuk splash soal activity ini, menu hitung bangun itu terdapat perhitungan luas maupun keliling dari bangun datar yang telah kami buat. Nah, di sini saya lanjutkan. Di sini ada relative layout. Selanjutnya di sini ada Android layout switch match parent, height-nya adalah match parent dan background-nya drawable back menu. Di sini ada image view dengan ID image back. Layout width-nya 70 dp, height-nya 70 dp, place parent n-nya adalah true, margin top-nya 20 dp, margin n-nya 7 dp, dengan circumference-nya drawable btn back. Di sini ada text view dengan ID text 1. Layout width-nya adalah match parent, height-nya adalah work content, dengan gravity-nya adalah center. Margin top-nya 130 dp. Font family-nya menggunakan font alpha slap on, dengan gravity adalah center. Dengan teks soal hitung bangun datar. Text color-nya berwarna Indian red, dengan size-nya 16 sp, dan text style-nya adalah bold. Di sini ada scroll view dengan layout width-nya adalah match parent, height-nya match parent, dan margin top-nya 150 dp. Di sini ada relative layout lagi dengan menggunakan layout width-nya adalah match parent, height-nya adalah match parent, dan gravity adalah center. Di sini ada image view dengan ID image 2, layout width-nya 190 dp, height-nya 140 dp, dengan shape-nya drawable gambar bangun. Di sini ada buttonnya ada 3 dengan layout below-nya menggunakan ID image 2, dan di sini ada ID dengan button soal 1, width-nya 190 dp, height-nya adalah work content, margin top-nya 40 dp, dengan gravity center, background tint-nya menggunakan text color dengan light pink, padding 20 dp, padding start-nya 25 dp, padding end-nya 25 dp, dengan teks soal 1. Text color-nya berwarna marun, size-nya 15 sp, style-nya bold, dengan corner radius 80 dp, 8 dp. Untuk penjelasan button 2 dan 3-nya sama. Dan untuk penutupannya di sini ada relative layouts, cross view, dan relative layout. Di sini ada main activity dengan menu hitung bangun activity. Kelas menu hitung bangun activity. Di sini ada operate fun on grid. Ini merupakan metode ini dipanggil saat aktivitas pertama kali dibuat. Di
sini ada super onCreate. Ini merupakan memanggil implementasi metode onCreate di kelas induk. Di sini ada set contents view layout. Ini merupakan mengatur tampilan konten aktivitas ke layout yang didefinisikan dalam menu soal layout. Di sini ada parback. Parback sama dengan views by ID, image view, dan RID-nya adalah image. Image back ini merupakan mendeklarasikan dan menginisialisasi variabel back untuk mengakses image view dengan ID image back. Di sini ada par soal 1, par soal 2, dan soal 3. Ini merupakan mendeklarasikan juga variabel soal 1 untuk mengakses button dengan ID button soal 1, button soal 2, dan button soal 3. Di sini ada back set on click listener. Di sini ada intense dan start activity instant. Ini merupakan menambahkan aksi klik pada tombol kembali. Terdapat metode soal 1, soal 2, dan soal 3. Untuk soal 1 terdapat intent untuk beralih ke halaman soal hitung luas pada soal 1 activity. Selanjutnya soal 2, terdapat intent untuk beralih ke halaman soal hitung keliling pada soal 2 activity. Selanjutnya soal 3. Pada metode soal 3, terdapat intent untuk beralih ke soal hitung luas pada soal 3 activity. Untuk soal 1 activity ini, tag utamanya atau awalnya adalah scroll view, supaya nanti pada saat pengerjaan soal itu bisa di-scroll. Kemudian untuk set awalnya atau utamanya dari scroll view sendiri mempunyai lebar match parent dan tingginya wrap content dengan background mengambil dari internet dan kami beri nama BG1. Nah, di dalam scroll view ini kami membuat konten lagi dengan layout linear layout yang berukuran lebar maupun tinggi adalah match parent dan orientasinya vertikal, artinya akan bersusun ke bawah seperti ini ya. Nah, kemudian terdapat image view, tanda next kami berikan ID image next dengan ukuran lebar dan tingginya masing-masing 80. Dan untuk gambarnya kami berikan nama button back karena sama dengan tombol button kami, hanya saja nanti kami bedakan di bagian activity-nya bahwasannya ini akan memanggil ID image next dan akan melanjutkan ke layout selanjutnya. Kemudian untuk letaknya itu M, akhirnya akan berada di sebelah kanan. Kemudian untuk margin atau jarak dari sebelah kanannya sebesar 20 dp. Selanjutnya ada text view. Text view ini bertuliskan soal untuk hitung-hitungannya nanti. Nah, untuk tipe teksnya sendiri bold dengan warna putih. Dan untuk padding dari sebelah kiri berukuran 10 dp untuk margin topnya atau jarak ke atasnya sebesar 30 dp. Ukuran teksnya sendiri adalah 20 dan font pembelinya bold. Di bawah text view kami menambahkan image view. Nanti akan terdapat sebuah gambar di dalam layout ini yang ditambahkan melalui kode activity. Adapun untuk ID-nya, kami berikan ID CMP, kemudian untuk ukuran lebarnya match parent, tingginya 250, dan jarak ke atasnya sebesar 20 dp. Setelah itu, kami mempunyai table layout ini. Nah, untuk mengaturnya nanti agar terlihat lebih rapi, kemudian di dalam table layout, kami atur lagi menjadi table row. Nah, untuk jawaban ini, kami jadikan satu, yang mana namanya adalah radio group. Radio group ini mempunyai jarak dari sebelah kiri atau margin startnya 40 dengan lebar match parent dan tingginya wrap content. Di dalam radio group terdapat radio button pertama yang berisikan ID jawaban 1 dan jawaban teksnya sesuai string, kemudian untuk teks stylenya bold. Sama dengan yang seterusnya, radio button yang kedua, 3, dan 4 hanya berbeda di teks dan juga ID-nya. Kemudian yang terakhir dari layout ini mempunyai tag button. Jadi tag button ini kami berikan ID button jawab. Kemudian untuk ukuran lebar dan tingginya masing-masing wrap content. Untuk teksnya sendiri kami ketik jawab. Kemudian untuk gravity-nya berada di tengah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini sudah berada di tengah. Nah, selanjutnya jarak ke margin top, jarak ke bagian table out yang atas ini sebesar 10 dp. Untuk background color dari button sendiri kami memilih warna gray dan membuat radius sebesar 5 dp. Baiklah,
soal hitung satu ini mempunyai activity soal satu activity yang mana memanggil layout soal hitung bangun satu. Kemudian menginisialisasikan CNV tersebut yang tadi sebagai kanvas untuk draw APK drawingnya dan memanggil ID dari CNV tersebut. Kemudian untuk fallback, nah diperoleh dari image next tadi. Ketika tombol ini diklik, memang ini tertulis back, maka nanti dia akan beralih ke soal 2, menu soal 2 layout, soal activity 2. Nah, akan beralih ke halaman ini. Kemudian untuk file bitmap ini mengatur kanvasnya. Kanvasnya nanti yang akan kita tambahkan gambar, yang mana kita mengatur lebarnya sebesar 700 dan tingginya 900. Nah, untuk far left, top, right, dan bottom ini untuk mengatur jarak gambarnya. Kemudian untuk para shape drawable, nah untuk memilah, ini right shape karena kita menggunakan soal persegi panjang, makanya kita gunakan right. Kalau misalnya lingkaran, maka kita menggunakan oval. Kemudian untuk backgroundnya sendiri itu dari bitmap juga. Nah, kami menambahkan variabel button yang diperoleh dari button jawab. Nah, yang di sini. Kemudian terdapat ID jawaban 1. Jawaban 1 sesuai dengan ID yang sudah ada di layout sama dengan button tadi. Begitu pula untuk jawaban 2, 3, dan 4. Ketika button diklik, jika jawaban 4 benar, karena memang kunci jawabannya itu ada di jawaban 4. Ada di jawaban 4. Nah, kemudian jika jawaban 4 itu benar, dan ini bermaksud dan tidak dengan jawaban 1, dan tidak pula dengan jawaban 3, dan tidak pula dengan jawaban 2, maka akan memunculkan toast dengan tulisan selamat jawaban kamu benar, jika yang dipilih adalah jawaban 4. Kemudian, jika yang dipilih itu selain dari jawaban 4, maka akan muncul toast, maaf jawaban kamu salah. Dan akan ada sound salah dari raw yang telah kami tambahkan. Kemudian terdapat JWB1 is enabled dengan status false, ada juga dengan status true, yang mana untuk ini digunakan sebagai responsif. Artinya dia dapat bernilai true ataupun false untuk defaultnya. Nah, kemudian jika telah selesai mengerjakan soal 1, akan next atau melanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal hitung bangun 2. Soal hitung bangun 2 ini untuk menghitung keliling dari persegi. Untuk layoutnya sama, menggunakan scroll view. Yang berbeda hanya di text view-nya. Nah, text view-nya ini menggunakan soal hitung keliling dari persegi. Juga berbeda pada radio button, karena akan berbeda juga nanti jawabannya. Nah, selanjutnya untuk soal hitung bangun 2 ini dihubungkan menggunakan soal 2 activity, yang mana ketika soal 1 tadi sudah selesai dikerjakan dan ditekan tombol next, akan melanjutkan ke soal 2 activity. Soal 2 activity ini memanggil soal hitung bangun 2 layout dengan kode yang sama, set awalnya juga sama. Nah, untuk warnanya juga sama, tetap putih. Kemudian, yang berbeda pada bagian jawabannya. Nah, pada layout yang kedua ini, soal yang kedua ini, jawabannya ada di jawaban 3. Jika jawaban 3 yang dipilih dan tidak sama dengan jawaban 1, 2, maupun 4, maka akan muncul toast selamat jawaban kamu benar. Namun, jika yang dipilih selain dari jawaban 3, maka akan muncul toast maaf jawaban kamu salah dan mempunyai audio nanti. Untuk jawaban 1, 2, 3, 4 ini sama untuk mengaktifkan dan mengaktifkan kembali tombol toastnya nanti ketika diklik. Nah, setelah selesai soal 2 activity, ketika menekan tombol image next, yang di sini kami berikan nama variabelnya variabel back, ketika diklik, maka akan melanjutkan ke menu soal 3 activity. Nah, untuk menu soal 3 activity ini mempunyai layout yang kurang lebih juga sama. Oke, maaf. Nah, kurang lebih juga sama. Yang membedakannya pada layout ini, kami menggunakan soal untuk
soal untuk lingkaran, yang mana yang diketahuinya adalah jari-jari. Untuk radio buttonnya juga berbeda ya dengan yang sebelumnya, hanya sama desainnya saja. Kemudian soal hitung 3 ini mempunyai soal 3 activity. Nah, untuk yang di activity soal 3 ini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, ini ya memanggil layout soal hitung 3. Ketika diklik menu next atau back, maka dia akan kembali ke menu hitung bangun. Menu hitung bangun yang telah teman saya jelaskan. Ini layoutnya. Nah, kemudian untuk ukuran kanvasnya tetap sama dan jarak atas bawah kiri kanannya tetap sama. Yang membedakan, karena ini adalah lingkaran, maka shape drawable yang digunakan adalah oval. Nah, kemudian untuk jawabannya sendiri pada layout ini, jawaban 1 yang benar yang akan dipilih, yang akan memunculkan toas selamat jawaban kamu benar. Dan selain jawaban 1, jika yang selain jawaban 1 yang dipilih, maka toasnya adalah maaf jawaban kamu salah. Demikianlah video penjelasan dan tutorial dari kami. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.